Sahabat beriman, tahukah Anda, satu surah pendek di solat tahajud bisa menjadi benteng perlindunganmu di saat manusia lain terlelap tidur. Bukan surah yang panjang, bukan pula bacaan yang sulit, tapi seringkali diremehkan banyak umat Islam. Jika malam ini Anda bangun untuk tahajud, 5 surah ini bisa mengubah cara hati Anda untuk menghadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah kita tidur. Solat ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmudah, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita memahami betapa mulianya solat tahajud dan betapa besarnya keutamaan bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sahabat, dalam melaksanakan solat tahajud, kita tidak selalu harus membaca surah-surah yang panjang. Terkadang surah-surah yang pendek yang dibaca dengan penuh kekhusyukan justru lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam solat tahajud, yang akan menghadirkan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Mari kita simak bersama sampai akhir agar tidak terjadi salah paham dalam memahami isinya. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, surah yang pertama yang dapat dibaca saat sholat tahajud adalah surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah perlindungan. Surah ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang terkutuk. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam solat tahajud, kita mengokohkan iman kita dan memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Surah ini adalah doa langsung kepada Allah, memohon perlindungan dari kejahatan yang tampak dan yang tersembunyi. Dalam solat tahajud, membaca surah An-Nas menunjukkan pengakuan akan kelemahan diri kita dan kebutuhan kita sepenuhnya kepada perlindungan dari Allah. Pendekatan para ulama tasawuf menekankan bahwa surah ini mengajarkan pengakuan akan keterbatasan manusia dan kebutuhan mutlak kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa surah An-Nas membantu menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta menguatkan keyakinan akan perlindungan Allah yang tidak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam solat tahajud, kita menegaskan ketergantungan kita hanya kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta. Lalu surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq juga termasuk surah perlindungan. Rasulullah SAW sering membacanya untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan.
Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 3 kali di pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam solat tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari keburukan yang mengancam. Ayat-ayatnya secara jelas memohon perlindungan dari kegelapan malam, dari sihir, dan dari dengki. Dan dalam solat tahajud, surah Al-Falaq membantu menenangkan hati, mengurangi kecemasan, dan memperkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan tasawuf, surah ini mengajarkan ketenangan batin dan kepercayaan penuh kepada Allah dalam menghadapi segala rintangan hidup. Para ulama juga menegaskan bahwa surah Al-Falaq mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala keburukan dan ciptaannya. Lalu surah yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam 1 malam? Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat, membaca surah Al-Ikhlas dalam solat tahajud akan meneguhkan iman kita dan mengingatkan kita akan keagungan Allah. Dalam pandangan para sufi, membaca surah Al-Ikhlas bukan sekedar bacaan lisan, tetapi proses penyucian hati dan jiwa untuk memahami tauhid secara mendalam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca Al-Ikhlas dengan penghayatan memberikan manfaat spiritual yang besar dan memperdalam pengalaman rohani seorang hamba. Surah ini juga menjadi penjaga akidah agar seorang muslim tidak terjatuh ke dalam kesyirikan di tengah banyaknya godaan zaman. Surah yang keempat adalah surah Al-Humazah. Surah ini mengingatkan kita untuk menjauhi perilaku buruk seperti menggunjing, meremehkan orang lain, dan berlebihan mencintai harta. Ayat-ayatnya dengan tegas menjelaskan akibat dari perilaku tersebut dan mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Dalam solat tahajud, membaca surah Al-Humazah menjadi momen untuk muhasabah, memperbaiki akhlak, dan bertobat kepada Allah. Ulama besar seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surah ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya rendah hati
dan menjauhi sikap sombong. Lalu surah yang kelima adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un mengingatkan kita tentang pentingnya kepedulian kepada sesama, terutama kepada orang miskin dan anak yatim. Surah ini mengkritik sikap acuh tak acuh dan ibadah yang kehilangan makna sosialnya. Dalam perspektif tasawuf, surah Al-Ma'un mengajarkan bahwa iman sejati harus tercermin dalam kepedulian dan amal nyata. Imam Asy-Syafi'i memandang surah Al-Ma'un sebagai tolak ukur keikhlasan seseorang dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam sholat tahajud menjadi pengingat untuk selalu mengevaluasi niat dan perbuatan kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surah pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menjadikannya jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.